Syukran jazilah pada akhirnya mahbub Al-Ustaz Muharramun Maksum yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, degrah ya ibu-ibu bapak-bapak, degrah ya, berantar kena nasi uduk, tenang ya, tungguin ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya sayyidi ya habibi habibana al-habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Natasharraf bihudurikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ad-da'i ilallah Fadilatul Syekh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Natasharraf bihudurikum Al-Mukarram. Untuk yang selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib. Kami mohonkan kepada ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak untuk fokus mendengarkan ceramah dari Habib. Jadi handphonenya tolong dimasukin, apalagi handphonenya yang cari wifi RT kan ada tuh. Nah, yang banyak kuotanya aja masukin, apalagi yang pakai wifi, tolong dimasukin. Adik-adik tolong jangan ngobrol, karena nih penting banget nih yang bakal disampaikan oleh Tuan Guru kita Habib yang mulia. Ya, kalau ngelihat zuriyahnya aja, ngelihat cucunya aja, kita sudah bahagia, kita sudah gembira, apalagi nanti kita melihat datuk beliau Nabi Muhammad SAW, tentunya kita lebih bahagia. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita saksikan, marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib mulia Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf kepada Habibana. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjam zahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, terutama guru kita Al-Ustadzul Fadil Kiai Haji Lutfi Zawawi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat, dan semua para guru-guru kita yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah Al-Fakir kepada antum semuanya. Teriring doa, kita doakan semua guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, berkah ilmunya, berkah dakwahnya.
saudara-saudara sekalian, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini operator jadi mana operatornya? Saya minta dinaikin sedikit ya. Ya, naikin volumenya sedikit karena suara saya sudah habis. Ya. Nabi yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini adalah Nabi yang disifati oleh pengarang-pengarang maulid, oleh para ulama-ulama, oleh para cendikiawan-cendikiawan, dan diantaranya sahibul maulid al-imam al-qutb al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau mengatakan, la tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali mengatakan, kau tidak akan pernah mendapati satu makhluk pun, satu manusia pun di alam semesta ini, di dunia ini yang sama seperti Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kenal banyak sederetan manusia-manusia besar di dunia ini jangan ada yang bantuin saya ceramah ya. Saya ceramah nggak lama karena saya mesti berangkat ke 4 tempat lagi ya. Doain biar sehat. Saya punya bini udah berapa minggu nggak kecolek-colek ya. Ini aja udah lecek dari pagi belum pulang. Bang Toyib ya. Shallu ala Nabi. Kalau ibu bapak mengenal Hitler itu orang besar, Lenin orang besar, Napoleon orang besar, Mao Zedong orang besar, kenal nggak Mao Zedong? Kenal di mana lo? Mahatma Gandhi orang besar, Soekarno orang besar, Genghis Khan orang besar, dan sederetan manusia-manusia yang tercatat sepanjang adanya dunia ini. Coba saudara lihat, apakah ada manusia-manusia besar itu yang apabila dia nyukur rambut, itu rambut, potongan rambutnya itu jadi rebutan? Ada nggak? Ada nggak? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, sedermawan-dermawannya kita, semurah-murahnya kita, sebaik-baiknya kita satu RW ini, satu kampung, kita jamin semuanya para duafa, anak yatim, semua yang susah-susah kita jamin hidupnya. Tapi numpang tanya, kalau kita cukur rambut kita tuh yang potongan rambut kita, kira-kira jadi rebutan nggak oleh para duafa yang kita santunin? Kalau kita berludah, kira-kira mereka yang kita udah baik kasih santunan, kita jamin hidupnya, kalau kita berludah kita jadi rebutan nggak? Kurang kerjaan. Betul. Bu, ibu cinta kan sama suami? Wah. Numpang tanya, ibu-ibu pernah nggak kalau suami lagi wudhu, ibu jagain sisa-sisa air wudhunya? Pernah nggak? Pernah. Lagi ngapain, kurang kerjaan gua. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, nabinya mau berwudu, mereka berlomba-lomba memperebutkan, berjubel
semuanya mengelilingi Nabi Muhammad, hanya sekadar menadahi, menjaga, mendapatkan sisa-sisa air wudhunya Nabi Muhammad agar jangan sampai ke tanah, lalu mereka usapin ke semua badannya. Kira-kira ada nggak manusia besar yang diperlakukan seperti itu? Sampai dunia ini bubar nggak pernah ada, kecuali Rasulullah Sallu ala Nabi. Ada nggak manusia besar yang sehebat-hebatnya mereka sampai bisa ke bulan, sampai bisa menciptakan pesawat dan lain-lain? Bisa nggak belah bulan? Bisa nggak mereka belah bulan? Siapa yang bisa? Nabi Muhammad Sallu ala Nabi. Tanya mereka manusia-manusia besar, apakah mereka bisa menyambung tangan yang sudah putus? Siapa yang bisa? Nabi Muhammad. Tanya dan selidikin itu manusia-manusia besar yang tercatat sepanjang sejarah manusia dan sejarah dunia ini. Bisa nggak mengembalikan mata yang sudah copot? Siapa yang bisa? Nabi Muhammad Sallu ala Nabi. Bangga nggak punya Nabi seperti ini? Bangga nggak? Ibu-ibu, saya doain semuanya yang hadir di sini, insya Allah panjang umur semua. Mudah-mudahan tahun ini bisa pergi umroh. Yang amin ntar lu udah nyesek baru lu pergi. Amin lu pelit. Mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji. ONH plus gratis. Oh, kalau gratis amin lu kenceng. Amin ya robbal. Bu, Pak, saya masih punya guru. Beliau tinggal di Madinatul Munawwarah. Beliau bernama Al-Imam Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat. Beliau pernah berpesan begini kepada saya, tolong kasih tahu jamaah haji, jamaah umroh Indonesia, kalau masuk kota Madinah, kalau masuk Masjid Nabawi, jangan suka pakai masker. Ini dulu belum ada COVID, belum ada COVID. Kata guru saya Al-Habib Zain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ubarul Madinah dawa likulida. Debunya kota Madinah itu obat dari segala macam penyakit. Dalam riwayat lain, ubarul Madinah syifa minal judam wal baros. Debunya kota Madinah itu obat dari penyakit kusta, dari penyakit lepra, dari penyakit belang. Jelas nggak? Jelas nggak? Kira-kira sama nggak sama debu Kebayoran? Sama nggak? Jadi ibu bapak kalau masuk Madinah, apalagi masuk Masjid Nabawi, hirup udaranya sekuat-kuatnya, insya Allah jadi obat. Yakin nggak? Yakin nggak sama Rasulullah? Kalau baru debunya aja bisa jadi obat, bagaimana dengan orangnya? Bagaimana dengan rambutnya? Bagaimana dengan semua yang keluar dari jasadnya Nabi Muhammad Sallu ala Nabi. Bu, saya doain semuanya nih, biar pulang dari sini dapat rezeki yang banyak.
yang halal, yang barokah. Udah amin aja dah, betul nggak? Kan enak, betul nggak? Iya, pokoknya ada apapun, ada siapapun yang mengucapkan kata-kata yang berbau doa, buru-buru ucapin amin, betul nggak? Amin kan artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah. Saya doain ibu-ibu duitnya nggak putus-putus. Mana sih mau putus? Lah udah amin aja sih lo. Ada yang nunjuk tangan lo. Masa amin ya Rabbal. Pokoknya amin baik. Amin. Ini Betawi zaman Betawi. Pak Habib Umar bin Hafid pernah bercerita, dulu ada orang tinggal di Madinah, ada laki-laki yang tinggal di Madinah, sholatnya berjamaah rajin di Masjid Nabawi, ngajinya rajin di Masjid Nabawi, sholat jamaahnya nggak tinggal di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah. Ini orang meninggal don, inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu meninggal di waktu asar dikuburin di Baqi. Ini Baqi ini pekuburan yang Masya Allah isinya itu 10.000 sahabat Rasulullah. Semua istri Nabi dikuburin di situ kecuali Sayyidatuna Khadijah al-Kubra di Ma'la. Sayyidina Uthman dikubur di situ. Kemudian Imam Malik bin Anas dikubur di situ. Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin dikubur di situ. Begitu kuburin ini orang, masukkan liang lahat, dihadapin ke kiblat. Begitu mau ditutup, ternyata jasadnya ini jenazah berbalik lagi mantatin kiblat. Naudzubillah min. Dibalikin lagi ngadep kiblat, terbalik lagi mantatin kiblat. Berulang sampai akhirnya orang-orang nyerah. Setiap dihadapkan kiblat dan nggak lama balik lagi mantatin kiblat. Ini tanda orang yang matinya su'ul khotimah. Madinah gempar. Kenapa? Orang laki-laki yang rajin sholatnya 5 waktunya di Masjid Nabawi berjamaah, ngajinya di masjid. Kenapa kok matinya ini tanda su'ul khotimah? Sudah jelas. Sehingga semua orang yang mengenal almarhum penasaran, datengin keluarganya, lalu bertanya kepada istrinya, kenapa suamimu ini gak bisa ngadep kiblat? Orang yang matinya masih ada di perutnya homer, narkoba, gak bakalan bisa menghadap kiblat. Sekalipun dikuburnya menghadap kiblat, coba bongkar, dia akan berpaling dari kiblat. Naudzubillah min. Nah, ini begitu juga. Lalu istrinya begitu ditanya, istrinya menjawab, suamiku orang baik, ibadahnya rajin, sholatnya rajin di Masjid Nabawi, ngajinya juga di Masjid Nabawi.
muasyarah bil ma'rufnya baik, dengan aku baik, dengan anak-anak baik, pergaulannya baik. Tapi setahu aku, kata istrinya, suamiku tidak pernah ziarah makam Rasulullah. Ini orang tinggal di Madinah, sholatnya di masjid Nabi, ngajinya di masjid Nabi, tapi nggak pernah mau ziarah makam Rasulullah. Jadi kira-kira ibu, kalau ibu sampai ke Madinah, kira-kira ibu cukup nggak ziarah ke makam Rasulullah sekali doang? Cukup nggak? Kalau ada yang ngajarin ibu-ibu nih, umpamanya pembimbingnya nih, ya pembimbing umroh, ibu, bapak, kalau sampai Masjid Nabawi banyak-banyak iktikaf, banyak-banyak ibadah, cukup ziarah sekali aja kepada Rasulullah. Jadi kita 4 hari di Madinah cukup sekali aja ziarah makam Rasulullah, kata pembimbingnya. Kira-kira ikutin jangan? Ikutin jangan? Daripada diem aja, ikutin jangan? Kalau nggak tahu ilmunya jangan jawab. Tapi kalau ibu mantep dari cerita tadi, ibu harusnya sudah paham, harus sering-sering ziarah makam Rasulullah. Ibu kenal haji dari mana? Ibu kenal umroh dari mana? Ibu kenal agama dari mana? Ibu bisa sampai kepada Allah dari mana? Kalau bukan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi ibu, bapak, kalau sampai Madinah sering-sering ziarah makam Rasul. Ziarah makam Rasulullah nih ibu nggak harus datengin, ya samperin sampai ya ke depan makamnya, nggak harus, nggak harus, lihat sikon aja dari jauh juga bisa, betul nggak? Ucapin salam Rasulullah, tahu nggak? Tahu bu. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham nggak? Nah, karena itu kita diajak sama guru-guru kita untuk menghadiri maulidnya Nabi Muhammad, supaya kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad. Numpang tanya, kita masih perlu nggak sama Rasulullah? Perlu nggak? Ya Allah, perlu banget, perlu banget kita sama Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini dapat ibu bawa ke rumah, bawa pulang Nabi Muhammad. Ibu mau cepat pergi haji, banyakin sholawat, banyakin sholawat, jangan pernah tinggal sholawat, jangan pernah tinggal istighfar, jangan pernah tinggal sodako. Kira-kira siap nggak sodako? Benar, punya duit, Masya Allah. Orang sini saya doain, bu, kalau ibu saya tanya mau jadi orang kaya apa berkah? Nggak mau kaya, mau kaya apa berkah? Nih ibu-ibu ada yang diem nih, nungguin gue pikirin dulu nih. Bu, mau kaya apa berkah? Nggak mau kaya, oh curang lu. Orang kaya belum tentu semuanya barokah, tapi orang yang barokah insya Allah bisa kaya bu. Ya, mau berkah banyakin sholawat, mau berkah tiap hari jangan tinggalin idza waqa'atil laita liwaqatiha khafidatur idza rujjatil. Baca nggak bu? Waqiah baca nggak? Bohong. Baca nggak? Bohongin Nabi kualat loh. Baca nggak? Nih siapa yang nggak mau miskin ya? Ini kira-kira ini saya banyak duit nggak?
kelihatan badannya subur, betul nggak? Ya, iya, kalau begini masa Habib susah, betul nggak? Masya Allah. Bu, saya pengen ketemu ibu nih, udah ada perubahan. Seperti juga kita mengharapkan ya 2024 ada perubahan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mau perubahan nggak? Amin ya robbal. Ibu mesti kuat imannya, kita mesti kuat iman, mesti kuat Islamnya, kuat ekonominya. Setuju nggak? Setuju nggak? Nabi kasih tahu man qara'a surat al-waqiah kulla lailah lam tutibuhu fa'aqa. Siapa orang yang membaca surat al-fatihah setiap malam, dia nggak bakalan melarat, dia nggak bakalan miskin. Suratul waqiah, suratul ghina. Surat waqiah itu surat yang bisa bikin kaya orang yang bacanya. Ibu kenal nggak Ibu Hajah Dian Almahri? Kenal di mana? Kenal di mana? Almarhum ya, almarhumah ya, yang bangun Masjid Quba. Kira-kira Masjid Quba emas cukup nggak dibangun 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar? So tahu lu kadang-kadang. Ya, beliau pernah mengundang para habaib. Ini cerita 25 tahun yang lalu. Saya nganterin abah saya di Lualid, rumahnya dulu di Petukangan. Betul, betul. Saya masuk rumahnya aja kaget. Ya Allah, mobilnya mewah-mewah. Betul. Bu, dia bilang apa? Dia tiap hari Bu Hajah Dian ini almarhumah ngamalin membaca suratul waqiah. Nggak banyak, Bu. Pak, dia baca tiap hari nggak banyak, cuman 14 kali. Ba'dal asar, cuman 14. Ya Allah, coba deh ibu buktiin ya. Insya Allah tahun depan ibu ngamalin ini Bu, apalagi punya hajat Bu, 14 kali Bu. Kalau awalid saya, abah saya kasih tahu, baca 14 kali, jangan ajak ngomong orang, doanya sekali. Siap ngamalin? Siap ngamalin? Ntar ibu ketemu saya ini habis ngamalin ini Bu, berapa bulan ke depan Bu ya, ibu udah pakai gelang emas Bu, gelang emas Bu, 1/2 kilo Bu, yang kanan 1/2 kilo, kiri 1/2 kilo, ya kalung ya 1,5 kilo, udah kayak domba Garut loh. Amin ya robbal. Begitu, saya tahu nih ibu-ibu yang mana punya duit, nggak punya duit kelihatan kayak kurang darah. Orang punya duit nggak bisa dibohongin, betul nggak? Nggak bisa. Makanya ayo ya, ini warisan Nabi Muhammad, bawa pulang ke rumah kita, betul? Kita nggak usah takut miskin. Nih Nabi udah ajarin, dia tuh ya almarhumah Bu Hajah Dian Almahri, Masya Allah, cukup bukti buat kita ya. Amalin ini ya, insya Allah hidup kita, harta kita barokah. Ayo kita mulai ya. Saya ingin ngajak semua yang hadir ini ya untuk berinfak. Saya lagi mau ngecor pondok pesantren, pondok pesantren ya, perlu semen, alhamdulillah split udah ada, besi udah ada, tinggal semen doang. Nggak banyak, cuma 200 sak, nggak banyak, nggak apa-apa. Ibu mau ambil 1 sak, 1 saknya cuma 60.000, 60.000. Kalau 60.000 ntar tuh kata Abu ya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Nawi ya, nanti dikuburnya pakai AC, tergantung ini AC berapa PK kan gitu, betul nggak? Betul nggak? Ini saya doain siapa yang berinfak, niatin Bu, biar anak-anak kita jadi ulama ya. Ini saya bukan minta, saya ngajak. Palanya buat saya apa buat ibu? Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Jelas nggak? Jelas nggak? Diiringin oleh hadroh. Ayo jangan pelit-pelit. Bismillah.
Allah